Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali saya menyapa setiap pendengar Bible and Coffee. Dalam renungan pagi ini saya percaya kita akan dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan dalam menjalani sepanjang hari ini. Kita menjalani dengan sukacita karena saya percaya betul hari ini akan banyak tantangan, hari ini akan menjadi banyak pergumulan, tapi kita percaya kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita akan cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan, kita berdoa, kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan boleh menghantarkan kami sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena berkat anugerah Tuhan. Karena itu sebelum kami memulai hari ini, Bapa, kami berdoa biar kami boleh dituntun Tuhan dalam firman Tuhan, mengajarkan kami, mengarahkan kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-25. Alkitab bilang begini, sebab Aku akan membuat segar orang-orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan jaminan bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan kelelahan, dengan kemeranaan, saudara dikatakan Tuhan, diberikan kepuasan, diberikan kesegaran. Sehingga akhirnya kita tahu di dunia ini kita menderita mungkin hampa, di dunia ini kita merasa lelah, di dunia ini kita merasa merana. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Biar bagaimanapun kita akan diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita capek. Di dunia ini kita akan diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang membuat kita lelah, membuat kita jenuh. Itu sebabnya Tuhan menyediakan satu tempat di hati kita khusus untuk buat pribadinya. Sehingga setiap kita yang datang kepada Tuhan dipuaskan. Setiap kita yang datang kepada Tuhan diberikannya kekuatan baru. Sehingga akhirnya dalam hari-hari hidup kita menjalani dengan sukacita. Benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Ini yang kita kenal dengan ajakan juru selamat. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang hari-hari ini engkau sedang alami, mungkin engkau merasa berat, engkau merasa jenuh, engkau merasa capek, engkau merasa lelah, engkau merasa sudah mulai bosan menjalani hari-hari hidupmu. Saya ingatkan buat setiap kita, ada satu pribadi yang memberikan jaminan bahwa ketika kita datang kepadanya, maka kepada kita akan diberikan kepuasan, kepada kita diberikan kesegaran, kepada kita diberikan semangat yang baru. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul kita datang kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Mungkin kau hari-hari ini merasa dikecewakan. Mungkin kau hari-hari ini merasa dihianati. Mungkin kau hari-hari ini merasa capek, lelah menjalani hari-hari hidupmu. Izinkan saya mengingatkan akan hal ini. Masih ada satu pribadi yang bernama Yesus Tuhan yang selalu membuka tangannya kepada saudara dan saya dan berkata, yuk mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari tempat ini izinkan saya mengingatkan buat setiap kita. Yang pertama, karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada kelegaan, karena kita tahu di dalam Tuhan ada kepuasan, karena kita tahu dalam Tuhan ada semangat hidup, maka yang pertama jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa hidup jauh dari Tuhan. Mungkin kau berkata, pendeta, saya hidup dari jauh dari Tuhan bisa selama saya kaya, selama saya sukses, selama saya berhasil. Saudara dikasih dalam Tuhan, di hatimu akan ada kekosongan, di hatimu akan ada kehampaan. Betul, engkau memiliki segala sesuatu, namun kalau hatimu kosong, apalah artinya? Kalau hidupmu hampa, apalah artinya? Engkau memiliki segala sesuatu tapi engkau jenuh menjalani hidup. Tidak sedikit akhirnya banyak orang yang memiliki segala sesuatu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena hampa, karena kosong, karena nggak merasa terpuaskan. Karena Alkitab jelas katakan, mata tidak akan pernah puas melihat, telinga tidak akan pernah terpuaskan untuk mendengar. Dengan kata lain, hatimu tidak akan pernah merasa puas untuk menerima segala sesuatu. Diperlukan kuasa Allah, diperlukan kuasa Tuhan untuk memuaskan hasrat kita, untuk memuaskan dahaga kita. Karena itu kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Karena kita tahu Tuhan memberikan kepuasan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan damai-Nya tatkala kita menjalani hidup ini. Karena itu yang pertama,
Jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Kalau hari-hari ini kau bilang, pendeta saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, saya pikir sulit untuk kembali datang kepada Tuhan. Izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan, tangannya selalu terbuka saudaraku. Tidak ada dosa yang terlalu merah tidak bisa ditebus dan diselamatkan oleh Yesus. Karena itu datang kembali kepadanya. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Selama kita masih hidup selalu ada kesempatan. Kecuali kita sudah tidak ada, saudara, tidak ada lagi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Karena itu selama kita masih ada kesempatan datang kepada Tuhan, yuk kita hampiri tahta kudusnya. Yuk kita datang kepada Tuhan. Bilang, Tuhan puaskan hati saya. Tuhan, rasa lapar dan haus akan sesuatu ini Tuhan taruh dalam hati saya, sehingga saya rindu mencari Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, maka rohnya akan memuaskan kita. Dahaga kita, kelaparan, kehausan akan perhatian kita dipuaskan oleh Tuhan. Karena itu yang pertama kita pelajari, jangan pernah jauh-jauh hidup jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, karena Tuhan yang memberikan kepuasan, karena Tuhan yang memberikan kelegaan, karena itu tetap selalu andalkan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan apapun dalam hidup ini, saudara. Yang perlu kita andalkan adalah Tuhan. Tuhan yang kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, pengharapan, jalan keluar tatkala kita menghadapi segala sesuatu. Karena itu, kalau hari-hari ini engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri, kalau hari-hari ini engkau sedang mengandalkan apa yang kau miliki, kekayaanmu, kedudukanmu, jabatanmu, stop. Ingat, engkau masih punya Tuhan yang memberikan engkau kekuatan, engkau memberikan jaminan dalam kehidupanmu, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada kalanya kekuatan kita lelah, ada kalanya kekayaan kita habis, ada kalanya kedudukan kita tidak lagi memiliki kedudukan. Tapi kekuatan dari Tuhan akan selalu diberikannya kepada kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dua hal ini saya bagikan buat setiap kita. Dengan kata lain, ingatlah selalu ada Tuhan yang memuaskan hidupmu. Ingatlah selalu ada Tuhan yang memberikan kepuasan, rasa dahaga, laparmu akan dipuaskan oleh Dia dengan damai sejahtera, dengan ketentraman, dengan kesukaan. Sehingga akhirnya apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita tetap berkata, Tuhan, selama Engkau di pihakku, aku akan lebih daripada orang-orang yang menang. Selama Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, maka kekuatannya akan diberikan kepada setiap kita. Tidak akan ada lagi rasa hampa, tidak akan rasa kekurangan, karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang ada hanya ucapan syukur. Dan ucapan syukur itulah yang pada akhirnya membuat kita merasa terpuaskan di dalam Tuhan. Saya berdoa buat setiap teman-teman Bible and Coffee, sehingga di sepanjang hari berjalan ini, hidup kita akan tetap terus dipuaskan. Karena kita mencari Tuhan, kita tidak hidup jauh dari Tuhan, dan kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kami merasa dikuatkan. Kami betul ketika kami berjalan di dunia ini, ada kalanya kami hampa, ada kalanya kami jauh dari Tuhan. Di hari ini kami mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami bertemu dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarlah firman yang pagi hari ini kami dengar menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada, mereka dipuaskan oleh Tuhan, dikuatkan, diteguhkan iman mereka oleh Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Ada Tuhan selalu yang memberikan engkau kepuasan. Ada Tuhan selalu memberikan engkau damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati kita.